Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang wawancara atau interview yang artinya adalah percakapan eh, dengan maksud untuk mendapatkan informasi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain. Menurut Kartono 1980, interview atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Ini merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses interview atau wawancara terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda. Yang pertama itu ada yang berfungsi sebagai penanya atau interviewer, dan yang kedua ada pemberi informasi atau information supplier. Hubungan antara interview atau interviewer dengan interviewee itu disebut dengan a face-to-face non-reciprocal relation atau relasi muka berhadapan muka yang tidak timbal balik. Maka interview ini dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan tujuan research. Menurut Bannister dan kawan-kawan 1994 dalam Purwandari 1998, 72-73, wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, wawancara kualitatif itu dilakukan bila peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti, dan bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut, suatu hal yang tidak dapat dilakukan melalui pendekatan lain. Dalam penelitian kualitatif sering menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Beberapa macam wawancara antara lain yaitu, yang pertama itu ada wawancara terstruktur, yang kedua ada wawancara semi terstruktur, dan yang ketiga ada wawancara tak terstruktur. Ada dua cara membedakan tipe wawancara dalam tataran yang luas. Yang pertama itu terstruktur dan tak terstruktur, atau baku dan tak baku. Dalam wawancara standar atau tak terstruktur, pertanyaan-pertanyaan, runtunannya dan perumusan kata-kata sudah harga mati, artinya sudah ditetapkan dan tak boleh diubah-ubah. Mungkin wawancara masih punya kebebasan tertentu dalam mengajukan pertanyaan, tetapi itu relatif kecil. Nah, wawancara tak standar bersifat lebih luas dan terbuka. Meskipun pertanyaan yang diajukan oleh dimaksud dan tujuan penelitian, muatannya, runtunan dan rumusan kata-kata terserah pada wawancara, biasanya tidak digunakan schedule. Singkatnya, wawancara tak standar atau wawancara tak terstruktur merupakan situasi terbuka yang kontras dengan wawancara standar atau terstruktur yang tertutup. Di sini dikemukakan cara pembagian menurut Patton atau dalam leksi J. Maleong 2002 sebagai berikut. Yang pertama itu ada wawancara pembicaraan informal. Yang kedua ada pendekatan mengenai petunjuk umum wawancara. Yang ketiga ada wawancara baku terbuka. Nah, bentuk-bentuk pertanyaan Patton memberikan 6 jenis pertanyaan yang di setiap pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara akan terkait dengan salah satu penanyaan lainnya. Yang pertama itu ada pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman atau perilaku. Yang kedua ada pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat atau nilai. Yang ketiga ada pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan. Yang keempat ada pertanyaan tentang pengetahuan. Yang kelima ada pertanyaan yang berkaitan dengan indera. Yang keenam ada pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang atau demografi. Nah, pentaurutan atau sequencing, pertanyaan tata cara pentata urutan pertanyaan menurut Guba dan Lincoln dalam leksi J. Maleong 2002 adalah, yang pertama itu ada tata urut bentuk cerebong. Yang kedua ada kebalikan bentuk cerebong. Yang ketiga ada rencana quintimensional. Nah, selanjutnya itu ada perencanaan wawancara. Perencanaan wawancara adalah persiapan yang dilakukan oleh pewawancara sebelum wawancara dilaksanakan.
Selanjutnya ada langkah-langkah wawancara. Yang pertama itu ada menetapkan kepada siapa wawancara itu dilakukan. Yang kedua, menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan dijadikan bahan pembicaraan. Yang ketiga ada mengawali atau membuka alur wawancara. Yang keempat ada melangsungkan alur wawancara. Yang kelima ada mengonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. Yang keenam ada menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. Yang ketujuh ada mengidentifikasikan tindakan lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. Yang kedelapan menentukan jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman, berkaitan dengan pendapat, berkaitan dengan perasaan, pengetahuan, indera, latar belakang atau demografi. Soalnya itu ada pelaksanaan dan kegiatan sesudah wawancara. Yang pertama itu ada pelaksanaan wawancara. Pelaksanaan wawancara menyangkut pewawancara dengan yang diwawancara. Nah, keduanya itu berhubungan dengan mengadakan percakapan dan pewancaralah yang berkepentingan, sedangkan yang diwawancara bersifat membantu. Selanjutnya itu ada strategi dan taktik berwawancara. Kadang-kadang yang diwawancarai itu memberikan jawaban yang tidak berkaitan dengan pertanyaan. Nah, jika persoalan demikian yang dihadapi, taktik menghadapinya terletak pada persoalan mendengarkan dan memperhatikan dengan memanfaatkan gerakan-gerakan tertentu. Nah, selanjutnya itu ada pencatatan data wawancara. Pencatatan data wawancara penting sekali karena data dasar yang akan dianalisis didasarkan atas kutipan hasil wawancara. Setelah atau selama wawancara dilakukan, pewawancara perlu membuat transkrip. Pewawancara cukup mencatat frase pokok saja sehingga akhirnya menjadi sebuah daftar butir pokok yang berupa kata-kata kunci yang dikemukakan oleh yang diwawancarai. Yang selanjutnya ada kegiatan sesudah wawancara. Nah, kegiatan sesudah wawancara berakhir cukup penting, yang artinya bagi pewawancara dalam rangka pengecekan keabsahan data. Selanjutnya itu ada 5 sumber kesalahan dalam melaporkan hasil wawancara. Yang pertama ada error of recognition, yang kedua ada error of omission, yang ketiga ada error of edition, yang keempat ada error of substitution, yang kelima ada error of transposition. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya ada materi observasi. Observasi ini adalah proses pengambilan data dalam penelitian, di mana peneliti atau pengamat melihat situasi penelitian. Untuk mencapai tujuan pengamatan, diperlukan adanya pedoman pengamatan. Observasi dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Observasi dapat menjadi teknik pengumpulan data secara ilmiah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, diabadikan pada pola dan tujuan penelitian yang sudah ditetapkan. Kedua, direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis dan tidak secara kebetulan. Yang ketiga, dicatat secara sistematis dan dikaitkan dengan proporsi-proporsi yang lebih umum, dan tidak karena didorong oleh impuls dan rasa ingin tahu belaka. Yang keempat, ada validitas, reliabilitas, dan ketelitiannya. Ketelitiannya dicek dan dikontrol seperti pada data ilmiah lainnya. Istilah validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif tidak biasa digunakan, akan tetapi istilah yang biasa digunakan untuk menggantikan kedua istilah tersebut dalam penelitian kualitatif adalah kredibilitas. Selanjutnya ada macam-macam observasi. Yang pertama ada observasi partisipatif. Observasi partisipatif ini peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang sedang diamati. Yang artinya peneliti terlibat langsung dalam proses mencari data yang diperlukan melalui pengamatan. Melalui observasi partisipatif ini, data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui makna dari setiap perilaku atau gejala yang muncul. Yang kedua ada observasi terus terang atau tersamar. Dalam observasi ini, si peneliti terus terang mengasih tahu kepada si yang mau diteliti bahwasanya dia sedang melakukan observasi atau penelitian.
Dan yang terakhir ada observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur ini observasi yang tidak direncanakan atau yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang mau diobservasi. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Materi selanjutnya mengenai studi dokumentasi. Nah, yang dimaksud dengan dokumen pada penelitian kualitatif ini adalah setiap bahan yang tertulis ataupun bisa berbentuk video atau rekaman yang dapat digunakan sebagai pendukung bukti penelitian. Nah, penggunaan dokumen dalam penelitian kualitatif ini untuk mendukung atau menambah bukti-bukti yang sudah ada, karena dokumen ini dapat memberikan rincian spesifik yang mendukung informasi dari sumber lainnya. Nah, dokumen itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada dokumen pribadi. Dokumen pribadi ini contohnya seperti buku harian, foto, rekaman video, biografi, dan sebagainya. Yang kedua ada dokumen resmi. Dokumen resmi ini contohnya surat-surat penting seperti akte kelahiran, laporan rapat, ijazah, surat keputusan, atau catatan-catatan penting dari instansi seperti kantor, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, bila saat penelitian, si peneliti ini mengabaikan keberadaan dokumen-dokumen, ini itu merupakan langkah yang sangat keliru. Karena jika si peneliti ini cermat membaca, memperhatikan, dan mencatat dokumen-dokumen yang ia dapat, maka dia akan memperoleh informasi penting sehingga yang data yang diperolehnya itu cukup luas dan melimpah. Melalui dokumentasi foto atau video, latar penelitian ini dapat diamati si peneliti. Dalam foto itu ada gambaran situasi geografis, bisa perkembangan sosial budaya dalam masyarakat dapat ditangkap secara visual di dalam foto itu. Nah, yang perlu diingat saat membuat foto, rekaman, atau film, sebaiknya itu si peneliti ini tidak mengkondisikan settingnya. Biarkan semuanya dalam penelitian itu dengan kondisi apa adanya, dan sangat bagus jika subjek atau objek yang sedang difoto itu atau direkam menyadari kalau mereka itu digunakan sebagai sumber data penelitian. Hai, saya Intan Abrabdi Rahman. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai teknik pengumpulan data menggunakan FGD akan saya jelaskan. FGD sendiri adalah singkatan dari Focus Group Discussion, yang mana FGD sendiri termasuk ke dalam teknik pengumpulan data yang bersifat interaktif. FGD sendiri adalah salah satu metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, di mana sekelompok orang berdiskusi mengenai suatu masalah atau topik dengan tujuan untuk menemukan makna dari tema topik itu sendiri menurut pemahaman dari sekelompok orang yang berdiskusi tersebut. FGD ini biasanya dipandu oleh moderator atau fasilitator. FGD biasanya diikuti oleh peserta yang idealnya berjumlah 7-11 orang. FGD merupakan diskusi terarah, yang mana adanya suatu topik atau permasalahan yang jelas untuk didiskusikan dan dibicarakan secara bersama. Peserta di dalam FGD ini biasanya memiliki ciri-ciri yang sama atau relatif homogen, di mana ciri-ciri tersebut ditentukan berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut. Kemudian ciri-ciri itu bisa seperti misalnya persamaan gender, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Jadi itu tergantung dari penelitian yang akan diteliti oleh si peneliti. Nantinya akan dilihat peserta yang cocok untuk dijadikan peserta dalam FGD. FGD merupakan proses pengumpulan data, dan karenanya FGD sendiri mengutamakan proses. Jadi FGD ini tidak dilakukan untuk menemukan pemecahan dari suatu masalah. Jadi FGD ini adalah diskusi, kemudian menemukan pemahaman-pemahaman mengenai sebuah topik atau permasalahan, bukan untuk melakukan pemecahan masalah. Lalu, apa yang membedakan FGD ini dengan metode penelitian riset yang lainnya, seperti misalnya wawancara, observasi, dan sebagainya. Jadi yang membedakannya itu adalah di dalam FGD ini kita bisa menemukan interaksi antara peneliti dengan informan dan informan dengan informan penelitian yang lainnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kegunaan dari FGD.
Yang pertama, ada FGD ini berguna untuk mendapatkan gambaran awal dari sebuah penelitian. Karena FGD merupakan alat pengumpulan data pra-riset, jadi peneliti sendiri akan mendapatkan data awal serta gambaran awal mengenai sebuah penelitian, sehingga peneliti mendapatkan gambaran awal sebelum memasuki lapangan penelitian dengan menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Yang kedua, FGD berguna untuk menggali informasi lebih mendalam, seperti misalnya pengetahuan, minat, persepsi, atau bahkan latar belakang, atau juga seperti kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat tertentu berdasarkan tujuan dari penelitian itu. Yang ketiga, FGD berguna untuk mendapatkan data yang sifatnya lebih luas. Yang keempat, FGD berguna untuk menghindari pemaknaan yang salah dari peneliti terhadap masalah yang sedang diteliti. Yang kelima, FGD berguna untuk mengembangkan hipotesa penelitian. Melalui FGD ini diharapkan informasi yang didapatkan bukan hanya merupakan kebenaran subjektif, tetapi menjadi kebenaran yang intersubjektif. Informan atau peserta dalam FGD ini dapat dilihat dari beberapa kriteria. Jadi kriterianya itu adalah yang pertama, ada keahlian atau kepakaran yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti oleh si peneliti. Kedua, pengalaman atau kepedulian terhadap suatu fokus masalah. Yang ketiga, secara pribadi terlibat dengan fokus masalah. Yang keempat, merupakan tokoh otoritas dari permasalahan yang akan didiskusikan. Yang kelima atau yang terakhir, ada masyarakat awam yang merasakan apa yang sedang dibahas dan didiskusikan. Inilah sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Cindy Faradiba akan menjelaskan mengenai catatan lapangan. Nah, catatan atau sketsa informasi yang dikumpulkan ini harus segera dibuat catatan lapangannya. Agar apa? Agar diperoleh data yang lengkap dan utuh bagi kepentingan analisis. Jadi pembuatan catatan lapangan ini penting sekali dilakukan setelah proses observasi atau wawancara selesai. Karena pastinya narasumber itu akan merasa terganggu apabila melihat si peneliti ini tampak sibuk sendiri untuk menulis catatan lapangannya. Jadi setelah wawancaranya selesai, barulah si peneliti sebaiknya langsung membuat catatan lapangan agar tidak lupa. Untuk catatan lapangan itu ada dua bagian. Yang pertama itu ada deskripsi. Deskripsi ini dia berisi gambaran tentang latar atau settings pengamatan atau wawancara, tindakan, dan pembicaraan. Yang kedua itu ada refleksi. Nah, refleksi ini dia berisi kerangka berpikir dan pendapat peneliti, gagasan, dan kepeduliannya. Nah, sebagai pembuka dari catatan lapangan ini, dia biasanya itu disampaikan informasi tentang identitas kegiatan penggalian data, yaitu seperti judul tentang data yang dijaring, kemudian pelaksanaan kegiatan, misalnya hari, tanggal, waktu, segala macam, kemudian tempat dilakukan pengamatan atau wawancaranya, nama pengamat, terus inisial informan yang diamati atau yang diwawancarai, kemudian yang terakhir itu kapan waktu penyusunan catatan lapangannya. Nah, kemudian setelah membuat identitas kegiatan di halaman depan, bagian selanjutnya itu disampaikan deskripsinya. Jadi pada bagian deskripsi ini diawali dengan informasi tentang latar atau setting penelitian. Nah, informasinya itu dia tentang situasi atau kondisi yang menjadi latar penelitiannya. Kemudian bagian selanjutnya yaitu membuat deskripsi tentang informasi yang diperoleh dalam kegiatan penjaringan data. Nah, bagian ini itu berisi transkrip wawancara secara lengkap dan utuh. Nah, pada bagian deskripsi ini, dia yang pertama itu ada gambaran subjek yang diteliti, misalnya penampilannya, fisiknya, cara berpakaian, gaya bicaranya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu rekonstruksi dialog. Misalnya itu semua kalimat yang diucapkan subjek perlu dicatat dengan lengkap, termasuk mimiknya, raut wajahnya yang menggambarkan perasaannya, ataupun gerakan tangan, mata, segala macam. Itu semuanya dibuat pada bagian deskonstruksi dialog. Kemudian selanjutnya itu deskripsi fisik. Deskripsi fisik ini misalnya semua benda yang menggambarkan latar atau fisik yang berada dalam ruang lingkup pengamatan. Nah, selanjutnya itu ada catatan tentang peristiwa khusus apabila ada peristiwa khusus itu perlu dicatat. Kemudian selanjutnya perilaku pengamat. Nah, pada perilaku pengamat ini dia berisi gambaran reaksi, tindakan, segala sesuatu yang dilakukan peneliti sebagai instrumen ketika melakukan kegiatan penggalian data penelitian. Dan yang terakhir itu ada gambaran tentang kegiatan yang berlangsung. Nah, pada bagian ini itu disampaikan secara rinci semua kegiatan penggalian data ketika berlangsung. Kemudian selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu refleksi. Jadi pada bagian refleksi ini dia disediakan tempat khusus untuk menggambarkan sesuatu yang berkaitan dengan penelitian sebagai instrumen. Nah, bagian refleksi ini dia merupakan bagian akhir dari catatan lapangan. Dia berisi tanggapan, komentar dari peneliti, dan rumusan simpulan yang bersifat sementara. Nah, bagian refleksi ini dia ada 5 macam. Yang pertama itu ada refleksi analitis. Refleksi analitis ini dia refleksi yang disusun peneliti dengan berpikir lebih lanjut atau berusaha melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pola pikir analisis. Kemudian kedua itu ada refleksi metode. Refleksi metode ini refleksi yang berisi catatan tambahan dari peneliti tentang bahan, prosedur, dan strategi dalam penelitian. Selanjutnya itu ada refleksi teori.
Nah, refleksi teori ini tentang pencatatan mengenai kemungkinan adanya kaitan antara informasi yang ditemukan di lapangan dengan teori tertentu yang diketahui sebelumnya oleh peneliti. Kemudian selanjutnya yang keempat itu ada refleksi masalah etis dan konflik. Nah, ini dia berupa catatan tentang kemungkinan masalah etis dan rasa aman, khususnya itu mengenai perlu tidaknya memberikan perlindungan kepada narasumber yang akan atau telah memberikan informasi dalam penelitian yang dilakukan. Kemudian yang terakhir itu ada refleksi kerangka pikir peneliti. Nah, ini tuh berisi catatan kerangka berpikir pada awal penelitian yang biasanya dirumuskan dalam proposal penelitian. Nah, kemudian kita beralih ke proses penulisan catatan lapangan. Dalam penulisan catatan lapangan ini, peneliti perlu berkontribusi penuh untuk mengingat-ingat dan membayangkan peristiwa dan percakapan yang terjadi di lapangan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke model catatan lapangan. Jadi ada 3 model catatan lapangan, yaitu yang pertama ada catatan wawancara, catatan observasi, dan yang terakhir itu ada catatan analisis dokumen. Sekian dari saya, terima kasih.